Selamat pagi dan selamat siang teman-teman semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan psikologi budaya. Dan pada pertemuan ke-11 ini yang kita laksanakan secara asinkronus, kita akan membahas perihal budaya dan juga perilaku kesehatan. Sebelumnya di pertemuan ke-10 kita membahas terkait dengan budaya dan psikopatologi, terutama psikopatologi yang terkait dengan budaya. Nah, pada pertemuan ini kita bisa dikatakan melanjutkan ya teman-teman, karena kita membahas terkait dengan perilaku kesehatannya. Nah, perilaku kesehatan di sini berbicara mengenai bagaimana sih seseorang atau masyarakat itu memandang sehat dan tidak sehat, dan juga bagaimana mereka mencari bantuan atau mencari cara untuk bisa sembuh dari gangguannya atau permasalahan kesehatannya. Nanti akan dibahas pada pertemuan hari ini. Nah, ini ada sebuah data terkait dengan permasalahan kesehatan itu yang ada pada tingkat global. Pada tingkat global atau pada secara umum di seluruh dunia, 7 dari 10 penyebab kematian di tahun 2019 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Ya, penyakit yang tidak menular itu kayak semisal serangan jantung, stroke, terus kemudian permasalahan pernafasan dan sebagainya gitu ya. Dan ini sedikit berbeda dengan jumlah kematian mungkin pada masa dulu ketika banyak kematian itu disebabkan oleh penyakit-penyakit yang menular kayak semisal virus dan sebagainya. Itu, dan mungkin ada sebuah pengecualian gitu ya di tahun 2020-2021 di mana terjadi pandemi. Mungkin itu akan sebuah anomali gitu, tetapi secara umum jumlah kematian terbesar gitu ya, 7 dari 10 penyebabnya itu dikarenakan penyakit-penyakit yang tidak menular. Nah, penyakit yang tidak menular ini penyebabnya itu lebih kepada karena gaya hidup atau pola hidup yang dimiliki oleh seorang individu atau sebuah masyarakat. Kayak misalnya gaya makan, terus kemudian pola olahraga, pola tidur dan sebagainya, itu adalah gaya hidup yang bisa menjadi sumbangsi penyebab kesehatan atau penyebab seseorang mengalami sakit atau tidak. Kayak misalnya gini, kayak masyarakat kita tuh banyak banget makannya, sukanya makan junk food, terus kemudian makan makanan yang berlemak, penuh kalori dan sebagainya. Kita semua tahu bahwa itu tuh sebenarnya tidak sehat ya, untuk kesehatan kita, tetapi banyak masyarakat yang tetap melakukannya. Itu kan ya mungkin mudah, enak dan sebagainya. Dan terkadang itu tuh tidak diimbangi dengan gaya hidup yang sehat, kayak misalnya olahraga, terus kemudian minum vitamin dan sebagainya. Ya, itu saya juga gitu. Jadi sukanya makanan yang berlemak, makanan-makanan yang penuh kolesterol, sambal dan sebagainya, tapi tidak begitu diimbangi dengan kesehatan gitu, dan ya sebenarnya itu akan mengancam kesehatan juga gitu ya. Misalnya budaya makan ini sangat dipengaruhi oleh makanan gitu ya, atau cara makan itu sangat dipengaruhi oleh budaya. Dan nanti di pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai pengaruh makan terhadap kesehatan di suatu masyarakat atau suatu budaya. Di mana ada masyarakat yang mereka itu meyakini bahwa orang sakit atau tidak, kesehatan itu dipengaruhi oleh makanan. Nanti sangat menarik pembahasannya. Hanya sedikit pengertian yang dimaksud dengan kesehatan oleh WHO. Jadi yang dimaksud dengan kesehatan itu adalah sebuah tahapan atau sebuah stage di mana seseorang itu mengalami kesejahteraan, mengalami kemakmuran dalam konteks fisiknya, dalam konteks kesehatan mentalnya, dalam konteks kesehatan sosialnya juga. Semuanya tuh sehat gitu ya. Bukan hanya karena seseorang itu tidak memiliki penyakit atau tidak memiliki permasalahan. Kayak misalnya kalau kalau orang nggak, karena mungkin kayak nggak mungkin ya seseorang itu benar-benar tidak memiliki permasalahan, tidak memiliki, bahkan tidak pernah sakit sama sekali, itu nggak mungkin. Pasti dia pernah kayak flu, batuk, pusing gitu, itu kan sangat umum dirasakan gitu. Dan itu tidak hanya itu untuk mengatakan bahwa orang itu sehat atau sakit. Orang itu dikatakan sehat ketika ketiga aspek itu terpenuhi, ya, secara fisik, secara mental maupun
baik secara fisik, secara mental maupun secara sosial. Nah, ini kita akan membahas terkait dengan beberapa definisi terkait dengan kesehatan. Jadi mana kalau dalam budaya masyarakat Amerika Serikat, mereka melihat penyakit atau sehat penyakit gitu ya, itu disebabkan oleh hal-hal yang bisa teridentifikasi, bisa dilihat, gitu ya, bisa diteliti, misalnya virus, bakteri, gitu ya, yang mana sumbernya itu sebagian besar berasal dari dalam tubuh. Sementara kalau misalnya hal-hal yang tidak bisa dilihat gitu ya, orang sakit tapi kok nggak ada penyebabnya, nah mereka tuh akan bingung ini penyebabnya apa gitu, dan pandangannya juga akan mempengaruhi mereka terkait dengan perilaku abnormal dan juga psikopatologi. Nah, sementara kalau pada masyarakat Asia, kesehatan itu tidak hanya ditinjau dari dia tuh menyebut penyakitnya virus, bakteri dan sebagainya, tetapi pandangan masyarakat Asia terkait dengan kesehatan itu dinilai dari ketiadaan hal-hal yang negatif serta adanya hal-hal yang positif. Nah, hal-hal yang negatif sama hal yang positif ini bisa sangat banyak gitu, yang mulai dari keseimbangan energi, keseimbangan diri dengan alam, terus keseimbangan pikiran dan sebagainya. Itu yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, atau menurut pandangan masyarakat Asia sehat itu seperti itu gitu ya. Adanya hal-hal yang negatif serta adanya hal-hal yang positif. Jadi keseimbangan antara diri dan juga alam itu akan menghasilkan kondisi yang positif, yaitu suatu sinergi antara kekuatan dalam diri dan juga hal-hal yang ada di sekitar. Itulah yang bisa membuat seseorang itu sehat. Berbeda halnya dengan misalnya masyarakat Cina, di mana masyarakat Cina itu mereka punya prinsip yin dan yang. Orang dikatakan sehat ketika yin dan yang-nya itu dalam keseimbangan yang bagus. Kalau misalnya yin dan yang ini tidak seimbang, maka itu akan menyebabkan sebuah penyakit. Jadi adanya ketidakseimbangan, misalnya kayak yin-nya yang terlalu tinggi, yang-nya yang terlalu tinggi, itu akan mengakibatkan kesehatan itu menjadi buruk. Dan apa sih sebenarnya yang dapat mengganggu keseimbangan yin dan yang? Itu kayak misalnya orang keseimbangannya akan terganggu ketika misalnya orang itu makannya berlebihan, jadi udah kenyang masih dipaksakan makan, atau makannya belum lapar tapi udah makan, nah itu kan akan mengakibatkan ketidakseimbangan ini. Terus kemudian iklim dan juga cuaca, kayak misalnya kok iklimnya tiba-tiba berubah dari panas ke dingin, dari dingin ke panas, itu juga akan mengakibatkan ketidakseimbangan. Atau misalnya kayak panas banget gitu ya, seharian dari pagi sampai sore itu kan nggak ada awan gitu ya, panas banget, itu juga bisa mengakibatkan ketidakseimbangan. Selain itu juga ada pemahaman bahwa ketidakseimbangan ini juga bisa disebabkan oleh hal-hal yang supranatural, yang tidak kasat mata. Masyarakat Cina juga mengenal konsep ini, itu sama halnya dengan konsep supranatural yang mungkin dipahami oleh masyarakat kita. Nah, caranya untuk menjaga yin dan yang di sini adalah menjaga keseimbangan mind dan body. Jadi badannya rileks, tubuhnya juga rileks. Tubuhnya rileks, badannya rileks, pikirannya juga rileks. Jadi nggak mikir yang berlebihan, istirahatnya cukup. Itu kan menjaga keseimbangan yin dan yang. Terus kemudian juga menjaga kesejahteraan atau ke apa ya, kesehatan dari jiwa. Kayak misalnya kalau spirit ini mungkin bisa dicapai ketika kalau yang religius gitu ya, mereka sholat, mereka beribadah, itu tuh bisa dicapai ini. Terus kemudian mungkin juga bisa dicapai dengan mindfulness, meditasi dan sebagainya. Terus kemudian juga kita apa ya, lebih banyak beraktivitas pada lingkungan-lingkungan natural atau alam. Jadi kita nggak yang terkungkung di kamar terus enggak, tapi kita coba untuk berinteraksi dengan lingkungan yang ada di sekitar. Tapi kayak misalnya kita dengan menghirup udara yang segar, kita jalan-jalan, itu bisa menjaga atau bisa menegakkan keseimbangan antara yin dan yang. Nah, teman-teman bisa mencoba. Nah, ini beda lagi konsepnya dengan masyarakat Amerika Latin, seperti yang tadi di awal sempat saya singgung gitu ya. Masyarakat Amerika Latin, mereka itu melihat atau mendefinisikan kesehatan itu dari keseimbangan panas dan juga dingin. Konsepnya mirip dengan konsep yin dan yang, tetapi aspek yang seimbang yang berbeda. Kalau misalnya konsep yin dan yang itu lebih kepada konsep energi, sementara kalau misalnya keseimbangan atau menurut masyarakat
tanaman dan sebagainya. Itu ada pengklasifikasian mana yang panas, mana yang dingin. Ketika seseorang berlebihan makan makanan yang panas atau mengkonsumsi asupan yang panas, itu juga bisa berakibat pada jenis-jenis penyakit autoimun. Begitupun sebaliknya, gitu ya, ketika seseorang ini banyak mengkonsumsi makanan atau minuman atau asupan yang dingin, ketika berlebihan jumlahnya itu juga bisa mengakibatkan sebuah penyakit tertentu. Gitu. Jadi ketika seseorang itu ingin sehat, mereka itu harus bisa menyeimbangkan konsumsi makanannya dari makanan yang panas dan juga makanan yang dingin. Nah, ini ada beberapa klasifikasi makanan yang panas dan juga yang dingin. Misalnya cabai, susu kambing, biji-biji sereal, daging sapi yang ada di sebelah kiri, itu adalah jenis-jenis makanan yang dikatakan sebagai panas. Gitu ya. Terus kemudian sayur-sayuran, kacang-kacangan, terus kemudian buah tropis, produk susu, dan daging kambing, ikan, ayam, dan sebagainya itu adalah jenis makanan-makanan yang dingin, dikategorikan sebagai dingin. Tapi ada juga makanan bagaimana cara memasak ya, atau cara mengolahnya, itu juga bisa mengkategorikan makanan itu dikatakan panas atau dingin. Nah, misalnya ketika makanan itu digoreng, ya, itu menjadikan makanan menjadi panas dan sebagainya. Ini juga ada pengkategorian makanan atau buah-buahannya itu juga bisa dikategorikan panas dan juga dikategorikan dingin, kacang-kacangan, beras, buah persik, babi, dan sebagainya. Terus kemudian kalau sumber utama makanan yang dingin itu adalah udara dan angin. Nah, sementara ini adalah beberapa diagnosis penyakit yang disebabkan oleh asupan panas dan juga asupan dingin. Kayak misalnya orang yang mengalami diabetes ataupun masalah ginjal, darah tinggi, ngamuk, radang infeksi tenggorokan, radang mata, disentri, dan sebagainya itu adalah jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh kelebihan konsumsi atau asupan makanan yang panas. Sementara penyakit kanker, sakit kepala, dan seterusnya itu adalah jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh kelebihan konsumsi makanan-makanan yang sifatnya dingin. Kayak misalnya tadi, ya, daging daging kambing dan sebagainya itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang dingin sifatnya. Nah, ada beberapa penyakit yang itu bisa disebabkan oleh makanan panas maupun makanan dingin. Misalnya diare atau sakit gigi itu bisa timbul ketika orang kelebihan makanan panas ataupun kelebihan makanan dingin. Misalnya orang sakit gigi itu kayak makan yang panas banget itu juga bisa menyebabkan sakit gigi, ataupun orang yang makan dingin banget itu juga bisa menyebabkan sakit gigi. Nah, ilmu kesehatan dan juga ilmu psikologi kesehatan saat ini itu banyak sekali menemukan bahwa kematian dan berbagai penyakit pada manusia itu disebabkan oleh pilihan gaya hidup dan juga perilaku yang tidak sehat. Jadi orang meninggal atau orang memiliki penyakit bukan hanya sekedar karena dia punya bawaan gitu ya, tetapi lebih disebabkan pada gaya hidup dan juga perilaku mereka yang tidak sehat. Kayak misalnya kebiasaan masyarakat sekarang sukanya kaum rebahan gitu ya, sukanya di dalam kamar, tiduran, gak ngapa-ngapain, gak beraktivitas. Nah, itu kan sangat buruk sebenarnya buat tubuh dan juga buat kesehatan. Ditambah konsumsi makanannya juga tidak sehat gitu ya, kayak hidup ini tuh tubuhnya tuh udah gak pernah dibuat olahraga, metabolisme menjadi lebih buruk, tetapi asupan makanannya adalah asupan makanan yang tidak sehat, berlemak, terus kemudian penuh kolesterol, terus junk food dan sebagainya. Itu kan akan membuat masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang tidak sehat gitu ya. Dan ini sebenarnya bukan hanya terjadi pada satu dua negara, tetapi di berbagai negara. Kayak misalnya di Amerika Serikat sendiri, salah satu jenis penyakit bukan penyakit ya, salah satu jenis permasalahan yang banyak ditemukan di sana adalah obesitas. Nah, obesitas itu kan terjadi ketika konsumsi atau gaya hidup pola makan dan sebagainya itu nggak sehat dan itu tidak diimbangi dengan gaya hidup yang sehat juga. Itu nanti bisa menyebabkan seseorang mengalami obesitas itu, dan obesitas itu bisa dikatakan sebagai gerbang jenis penyakit yang banyak banget, mulai dari kayak stroke, terus kemudian jantung,
dan sebagainya itu bisa semakin tinggi resikonya pada orang-orang yang mengalami obesitas. Jadi menjaga gaya hidup dan juga pola makan itu menjadi sangat penting. Nah, ini beberapa relasi atau korelasi antara kesehatan dan juga penyakit. Orang sehat atau orang tidak sehat, orang sakit atau orang tidak sakit, itu bukan hanya disebabkan karena dia punya penyakit bawaan atau punya potensi sebelumnya, tetapi penyakit itu bisa muncul atau bisa tumbuh gitu ya karena perilaku dan gaya hidup kita yang tidak sehat. Gitu. Orang gini, perilaku yang tidak sehat itu bisa memunculkan adanya penyakit. Begitu juga dengan gaya hidup yang tidak sehat gitu. Tapi munculnya penyakit ini juga bisa jadi mempengaruhi perilaku individu, di mana ketika orang itu sudah merasakan dia mengalami penyakit tertentu gitu, kayak misalnya udah merasa begah dan sebagainya, kok kayak tubuhnya udah semakin tumbuh dan sebagainya, itu akan mempengaruhi perilaku individu juga. Jadi kesehatan perilaku dan gaya hidup itu saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, ini sebuah studi yang dilakukan oleh Ciandis terkait dengan budaya dan juga penyakit, di mana insiden penyakit-penyakit tertentu itu dipengaruhi oleh perbedaan budaya, di mana perbedaan budaya yang diteliti pada konteks ini adalah perbedaan pada satu aspek, yaitu aspek individualisme dan juga kolektivisme. Nah, ternyata hasilnya cukup menarik itu, di mana kolektivisme atau kolektivitas, bentuk dukungan sosial, support system dan sebagainya itu merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi kesehatan. Makanya kayak sering banget gitu ya orang bilang atau orang mengatakan bahwa salah satu hal yang bisa menjadi faktor protektif itu adalah adanya support system di semua konteks hal gitu ya, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan psikologis, ketika seseorang itu baru mengalami ataupun ketika seseorang itu sedang pada fase penyembuhan. Dukungan sosial itu menjadi sangat penting gitu ya, untuk bisa meningkatkan atau menambah kemungkinan seseorang itu bisa menjadi semakin sehat gitu. Dan salah satu penyebab seseorang itu bisa kesehatan semakin memburuk itu adalah tiadanya dukungan sosial. Nanti berbagai macam konteks permasalahan itu dukungan sosial itu menjadi sangat penting. Nah, ini juga ada beberapa dimensi budaya yang disampaikan oleh Matsumoto dan Fletcher terkait dengan insiden penyakit, di mana ini adalah dimensi budaya dari GERD gitu ya. Kayak misalnya pada masyarakat yang higher poverty status itu mereka banyak mengalami penyakit yang misalnya infeksi, terus kemudian penyakit parasi tinggi, tingkat neoplasma ganas, peredaran darah, jantung rendah dan sebagainya. Jadi sementara masyarakat yang higher individualisme itu mereka mengalami penyakit misalnya infeksi, penyakit parasi, cerebrovaskular, neoplasma dan sebagainya gitu ya. Sementara yang higher uncertainty avoidance itu jenis penyakitnya adalah cerebrovaskular, penyakit pernapasan rendah, dan kemudian juga penyakit jantung yang tinggi. Nah, pada masyarakat yang masculinity itu jenis jenis penyakit yang banyak ditemukan adalah cerebrovaskular cukup banyak atau cukup tinggi gitu ya. Nah, ini kita membahas terkait dengan perilaku kesehatannya gitu ya, kayak apa sih ini, mungkin teman-teman bisa menjawab gitu ya, kenapa ketika kalian merasakan sakit biasanya apa yang kalian lakukan gitu ya, dan mengapa kalian melakukannya gitu. Kayak misalnya kalian punya kebiasaan tertentu nggak sih ketika kalian mengalami sakit, entah kalian misalnya pakai brush hair, ada yang mungkin suka kerokan, ada yang mungkin suka pijat, atau mungkin datang langsung ke dokter, ada yang mungkin hanya istirahat dan sebagainya gitu. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan seseorang untuk individu ketika dia merasakan sakit, dan pasti ada reasonnya. Ada teman-teman bisa share kenapa kalau kalian sakit itu biasanya kalian ngapain gitu, dan kenapa kalian melakukannya ya. Nah, ini adalah beberapa variasi upaya mencari bantuan kita atau upaya mencari pertolongan ketika seseorang mengalami sakit. Jadi, mulai dari minum jamu atau minum ramuan, ada yang berdoa, ada yang ke pemuka agama, dukun, terus kemudian juga ada yang ke psikolog, ada yang ke dokter, ada yang mencari pengobatan alternatif. Ini adalah beberapa contoh
ini juga banyak jenis-jenis jamu atau ramuan yang sudah mulai di package dalam bentuk yang lebih modern ya. Kita dapat dalam bentuk sasetan, terus kita tinggal beli, tinggal nyeduh, nanti bisa langsung diminum. Itu sudah cukup banyak, sudah banyak juga orang yang mempraktekannya atau meminumnya. Kalau mungkin zaman dulu pembuatan jamu atau ramuan itu masih dalam bentuk yang tradisional gitu, langsung dari buah kunyit atau buah jenis-jenis yang lain gitu langsung dibuat obat. Terus kemudian ada juga yang mereka dengan cara berdoa itu kayak misalnya ke Pak Hai terus minta apa namanya terus doa gitu, itu juga banyak. Atau misalnya memang mereka berdoa secara personal, jadi dia sendiri yang berdoa kepada Tuhan gitu, untuk meminta kesembuhan. Terus kemudian juga ada masyarakat yang mereka ke pemuka agama atau ke dukun atau ke wong pintar atau orang pintar gitu. Kalau biasanya salah satu jenis media yang paling banyak digunakan oleh pemuka agama atau wong pintar itu adalah air, dimana airnya itu kayak dikasih doa gitu ya, dikasih doa ataupun dikasih mantra atau jampi-jampi atau yang lainnya gitu. Nah nanti si pasien atau orang yang mencari kesembuhan ini mereka akan meminum air tersebut gitu. Itu juga banyak ditemukan gitu, dan mungkin prakteknya juga masih ada sampai saat ini. Atau misalnya juga ada beberapa yang dukun, ini bukan dukun yang punya ilmu apa gitu juga enggak, tapi bisa jadi kedukun, dukun pijet gitu ya, itu juga masih ada. Terus kemudian ada juga yang ke dokter ataupun ke psikolog. Nah kalau dokter atau psikolog ini lebih kepada metode pengobatan yang sudah modern. Terus kemudian ada juga bentuk-bentuk pengobatan yang alternatif ya. Misalnya kayak pakai batu gitu ya, kalau misalnya teman-teman ingat dulu ponari gitu, itu kan bentuk alternatif juga gitu ya. Nah ini mungkin nanti teman-teman apa sih sebenarnya gitu yang menyebabkan perbedaan perilaku dalam mencari pertolongan. Ini adalah beberapa hal yang mungkin menyebabkan perbedaan cara seseorang atau cara masyarakat dalam mencari pertolongan. Kayak misalnya kesehatan. Kan tadi di awal kita sudah membahas beberapa perbedaan terkait dengan definisi kesehatan. Nah, definisi kesehatan yang diyakini oleh sebuah masyarakat itu pasti akan mempengaruhi bagaimana cara mereka dalam mencari pertolongan. Dan ini definisi kesehatan itu juga ada kaitannya dengan faktor yang kedua, yaitu penyakit dan juga sebab-sebabnya. Kayak misalnya definisi masyarakat Amerika dalam memandang kesehatan itu sangat-sangat logis sekali gitu, bahwa penyakit itu disebabkan oleh adanya sesuatu yang tampak yang bisa diamati, misalnya virus, bakteri dan sebagainya. Jadi orang sakit itu ketika dia mengalami infeksi, katakanlah gitu, infeksi virus, bakteri dan sebagainya. Dan yang perlu dilakukan gitu ya adalah dengan menyembuhkan atau mematikan penyebab penyakit tersebut gitu. Dan karena mereka sangat logis dalam memandang penyakit ataupun kesehatan, maka mereka mencari bantuannya pun ke dalam pengobatan yang menurut mereka logis juga gitu. Kayak misalnya ke dokter, ke psikolog gitu ya. Sangat kecil kemungkinan masyarakat Amerika datanya ke dukun, ke orang pintar, itu sangat kecil kemungkinan. Pun kalaupun ada gitu ya, orang-orang itu adalah sebuah bentuk anomali gitu ya, atau penyimpangan di dalam masyarakat. Nah, sementara kalau misalnya masyarakat kita yang memandang kesehatan itu adalah sebuah keseimbangan gitu ya, misalnya masyarakat Asia di Cina, mereka memandangnya keseimbangan yin dan yang. Nah mereka cara penyembuhannya atau cara menyembuhkan penyakit itu pun juga dengan cara menyeimbangkan yin dan yang tadi gitu. Atau misalnya masyarakat Amerika Latin yang mereka memandang penyebab penyakit itu karena ketidakseimbangan panas dan dingin. Nah, cara penyembuhannya adalah dengan menyeimbangkan panas dan dingin tadi gitu. Kayak misalnya ketika seorang masyarakat Amerika Latin merasa bahwa mereka mengalami penyakit yang disebabkan oleh kelebihan panas atau makanan panas, ya mereka mungkin akan mengkonsumsi makanan-makanan yang dingin gitu untuk menyeimbangkan panas yang ada dalam tubuh mereka. Itu adalah beberapa faktor gitu, dan pengaplikasiannya terkait dengan pengertian kesehatan, penyebaran penyakit dan sebagainya, dan bagaimana cara
cara seseorang itu mencari penyembuhan gitu. Faktor 1, 2, 3 itu menurut saya saling berkaitan satu sama lain gitu. Kayak misalnya cara menyembuhkan penyakit tadi juga sudah sempat saya singgung. Nah, siapa dan faktor yang berikutnya adalah siapa yang seharusnya terlibat dalam proses penyembuhan. Itu kayak misalnya ketika masyarakat itu masih memandang bahwa ada faktor supranatural dalam konteks kesehatan atau dalam konteks penyakit, mungkin orang itu akan memandang bahwa yang terlibat ini adalah ya Pak Yai, terus kemudian orang pintar, keluarga dan sebagainya. Gitu. Tetapi mungkin dalam konteks masyarakat yang lebih modern yang patut terlibat di sini adalah misalnya dokter, psikolog, gitu ya, orang-orang yang berkepentingan dan sebagainya. Itu adalah beberapa faktor yang berkaitan dengan perilaku mencari bantuan gitu ya. Nah ini menarik gitu ya bahwa budaya itu mempengaruhi sikap tentang kesehatan dan juga penanganan kesehatan ya, termasuk juga terkait dengan atribusi tentang sebab sehat dan juga proses sakit. Terus kemudian juga ketersediaan layanan kesehatan dan sistem pemberian layanan, terus perilaku mencari bantuan dan juga beberapa aspek penyakit dan juga layanan kesehatan. Budaya itu sangat berpengaruh pada hal tersebut. Kayak misalnya gini, di masyarakat kita pemberi layanan kesehatan itu tidak semata-mata hanya rumah sakit gitu ya, tidak hanya semata-mata puskesmas, tetapi masih juga ada layanan kesehatan yang dalam konteks lebih tradisional gitu. Kayak misalnya tadi yang pintar itu banyak juga orang pintar yang mereka membuka praktek untuk menyembuhkan gitu ya, masih banyak di masyarakat kita. Terus kemudian juga perilaku masyarakatnya pun juga dipengaruhi gitu. Jadi mereka akan mencarinya pure ke medis aja, ke yang modern aja, atau mereka masih menggabungkan antara yang medis dan juga yang tradisional. Itu sangat dipengaruhi oleh budaya setempat. Nah, ini juga beberapa faktor yang mempengaruhi upaya-upaya mencari kesehatan, mulai dari kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, ketaatan pada sistem keyakinan dan juga adat, status kesehatan, dukungan sosial, ketersediaan layanan kesehatan, dan juga lokasi geografis. Kita coba bahas satu-satu ya. Pertama terkait dengan kondisi ekonomi. Teman-teman mungkin bisa melihat secara umum gitu ya di masyarakat kita bagaimana perbedaan kondisi ekonomi ini akan mempengaruhi upaya mencari kesehatan. Contohnya gitu ya, ada beberapa jenis pengobatan yang mungkin itu unaffordable gitu, atau susah untuk dicapai gitu ya bagi masyarakat-masyarakat yang dari sosial ekonomi rendah atau menengah ke bawah gitu ya. Nah bagi mereka yang mudah dicapai apa gitu, atau yang mudah dibeli apa gitu. Nah itulah yang akan mereka ambil sebagai metode pengobatan. Kayak misalnya contohnya ketika seseorang itu mereka membutuhkan operasi untuk menyembuhkan sebuah penyakit, dan ketika operasi tersebut tidak sepenuhnya di-cover oleh BPJS atau asuransi kesehatan, pasti mereka akan mencari alternatif lain gitu, entah itu ke orang pintar, entah itu ke dukun pijat dan sebagainya, karena mereka itu lebih bisa untuk mereka raih gitu, lebih bisa untuk mereka lakukan. Sementara kalau misalnya orang dari sosial ekonomi menengah ke atas, mungkin mereka akan lebih mencarinya sesuatu yang bisa mereka capai juga gitu. Kayak misalnya contohnya tadi yang operasi itu, karena mereka bisa afford, karena mereka bisa melakukannya, ya mereka mungkin akan melakukan operasi gitu ya. Terus kemudian juga tingkat pendidikan, dimana kalau orang dengan tingkat pendidikan tinggi, mungkin mereka akan lebih condongnya adalah ke jenis pengobatan yang modern, ke dokter, ke psikolog dan sebagainya. Sementara kalau masyarakat dari tingkat pendidikan yang rendah, mungkin mereka akan belum begitu terbuka gitu wawasannya terkait dengan metode penyembuhan yang sifatnya modern. Kayak misalnya psikolog gitu ya, mungkin banyak juga orang-orang yang karena mereka nggak pernah sekolah hingga kuliah, jadi mereka hanya lulus SD gitu, dan mereka tidak mengenal istilah psikolog, psikiater dan sebagainya. Nah itu kan juga akan mempengaruhi gitu bagaimana mereka mencari proses bantuan. Kalau mereka nggak kenal psikolog, gimana mungkin mereka kepikir kalau misalnya mereka lagi bingung, lagi punya masalah psikologis, mereka ke psikolog, pasti enggak, karena nggak punya konsep itu. Terus kemudian juga yang berikutnya terkait dengan ketaatan pada sistem keyakinan dan juga adat. Nah kalau hal ini tuh berarti pada masyarakat yang masih tradisional, karena kayak misalnya pengobatan
dukun, terus kemudian mungkin itu kan lebih banyaknya pada masyarakat tradisional atau masyarakat zaman dulu katakanlah gitu ya. Nah, ketika seseorang itu mereka masih meyakini atau masih taat dengan konsep tersebut, ya mereka akan mencari ke proses pengobatan yang sebenarnya tradisional. Tetapi kalau mereka udah nggak yakin atau mereka udah nggak taat dengan sistem yang ada, ya pada akhirnya mereka tidak akan mencari ke sana karena mereka udah nggak yakin. Mereka pasti akan mencari ke model pengobatan yang lain, kayak misalnya ke dokter, ke profesional dan sebagainya. Terus kemudian juga terkait dengan status kesehatan. Kayak misalnya ketika orang pusing, sekedar pusing aja gitu, mungkin mereka akan mencarinya obat-obat baru gitu. Tapi kalau pusingnya tuh udah kebangetan sampai beberapa hari, gitu, mungkin mereka akan datang ke puskesmas atau datang ke rumah sakit gitu, untuk mencari proses penyembuhan gitu. Atau mungkin kalau misalnya orang udah parah banget gitu sakitnya, terus kemudian mereka akan lebih advance lagi pengobatannya gitu. Nggak cuma dengan obat, nggak cuma dengan ke dokter, tetapi mungkin mereka akan kontrol lebih rutin lagi gitu terkait dengan status kesehatan. Atau misalnya ketika seseorang ini sakitnya fisik, ya dia ke dokter. Kalau misalnya sakitnya bukan fisik tapi psikologis, ya dia mungkin juga akan ke psikolog gitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah dukungan sosial. Nah, dukungan sosial itu menjadi sangat penting karena dukungan sosial ini juga bisa mempengaruhi persepsi dan pandangan seseorang terkait dengan proses pencarian bantuan. Kayak misalnya gini, kalau orang itu sakit, dia udah ke dokter, udah ke profesional, tapi ternyata mereka tidak bisa menyembuhkan. Terus ada saudaranya gitu ya, saudaranya ini ngasih tahu dia kayak jadi support system, dia ngasih tahu, coba ke orang A gitu ya, atau ke Pak A atau ke dukun A gitu. Nah, pengaruh ini kan akan menjadi input bagi orang yang sakit ini untuk dia mencoba ke orang yang disugesti atau orang yang disarankan oleh saudaranya itu gitu. Ataupun mungkin sebaliknya gitu, kayak misalnya seorang masyarakat yang mungkin biasa, seorang individu yang biasanya itu mencari bantuannya kepada orang tradisional atau pengobatan tradisional, ke dukun ya, ke tukang pijat dan sebagainya. Terus kemudian ada saudaranya gitu ya, yang mempengaruhi, coba kamu ke dokter gitu, itu dokter lebih bisa di apa namanya, lebih bisa ada dasarnya gitu, maka dia bilang gitu. Terus ya mungkin dia juga akan terpengaruh gitu ya dengan sugesti atau masukan yang diberikan oleh saudara. Dukungan sosial ini penting, pentingnya dalam artian karena dia yang akan mempengaruhi persepsi dan konsepsi seseorang terkait dengan metode penyembuhan gitu, atau perilaku mencari bantuan ini. Terus kemudian juga ketersediaan layanan kesehatan. Ini juga akan mempengaruhi bagaimana seorang individu mencari bantuan. Kayak misalnya ketika dalam suatu masyarakat cukup luas, ketersediaan layanan kesehatan modern, ya orang akan bisa ke sana. Tapi kalau misalnya di masyarakat pedalaman, masyarakat pegunungan, masyarakat desa pelosok gitu ya, layanan kesehatan yang modern kan susah, nggak sampai ke sana misalnya gitu ya. Nah, orang yang akan kesusahan untuk mencari layanan kesehatan yang modern, mereka akan mencarinya layanan kesehatan yang ada di sana. Kayak misalnya ke mereka di pinter dukung dan sebagainya, mereka bisa afford, yang mereka bisa raih gitu. Atau kayak contohnya gitu ya, eh, rumah sakit jiwa. Nah, rumah sakit jiwa kan nggak di semua kabupaten, apalagi kecamatan itu ada, adanya hanya di kota-kota besar, dan itu pun juga dalam satu provinsi itu juga nggak semua kota ada. Kayak misalnya di kota ibu kota atau kota tamat ya, kota yang besar gitu ya, misalnya Solo atau Surakarta itu ada. Tapi kalau misalnya di kota saya di Blora, di Cepu itu kan nggak ada. Nah, orang itu kan juga akan mempengaruhi gitu gimana cara dia mencari bantuan profesional dalam artian psikolog gitu, ketika ada saudaranya yang saya mengalami depresi atau mengalami skizofrenia dan sebagainya. Nah, ketersediaan layanan itu juga berpengaruh. Kayak misalnya orang ada saudaranya yang depresi gitu ya, lah rumah sakit jiwa jauh, harus ke Semarang, harus ke Solo dan sebagainya kan. Ya udah, lebih baik dirawatnya di rumah aja gitu, nanti ke manggil siapa gitu. Itu kan terpengaruhnya dari ketiadaan layanan kesehatan. Nah, ini juga eh, ada kaitannya dengan lokasi geografisnya yang saya jelaskan. Jadi kayak misalnya ada tidaknya sebuah layanan kesehatan itu juga dipengaruhi oleh faktor lokasi geografis. Itu kayak misalnya jauh atau dekat, susah atau enggak aksesnya. Nah, itu kan juga akan mempengaruhi ketersediaan layanan kesehatan. Nah, kemudian juga yang penting adalah keyakinan. Nah, kayak misalnya
sebenarnya individu itu yakinnya kepada apa sih. Nah itu juga menentukan proses penyembuhan itu kepada siapa, bagaimana caranya dan sebagainya. Nah, terus kemudian juga menentukan respon terhadap terapi tertentu. Kayak misalnya ketika seseorang itu tidak yakin pada suatu metode tertentu atau bahkan dia tidak yakin kepada yang memberikan terapi atau penyembuhan itu kan juga tidak akan nyampe gitu ya ke prosesnya atau hasilnya, itu nggak akan terlihat karena memang proses penyembuhan atau cara eh, proses pembelian layanan itu bisa dibilang jodoh-jodohan gitu, kayak ya kan tergantung keyakinan si individunya gitu. Makanya kayak misalnya contoh placebo kan sebenarnya obat yang kosong gitu, yang nggak ada isinya, tapi karena individu ini yakin, maka pada akhirnya proses pikiran dia yang akhirnya itu akan mempengaruhi tubuhnya untuk menyembuhkan gitu ya, untuk menyembuhkan diri dari obat placebo yang dia minum. Even placebo itu adalah sebuah hal yang kosong, kayak isinya kayak luarnya aja, kulitnya aja, tapi nggak ada isinya gitu. Terus kemudian juga faktor keyakinan ini juga akan mempengaruhi pengelolaan penyembuhan diri individu. Nah ini ada konsep terkait dengan the half belief model yang menceritakan terkait dengan bagaimana sih perilaku kesehatan individu dan juga faktor apa aja sih mempengaruhi perilaku kesehatan tersebut. Nah, perilaku kesehatan ini itu dipengaruhi oleh dua keyakinan gitu ya. Yang pertama adalah keyakinan akan ancaman kesehatan, dan juga keyakinan terkait dengan efektivitas dari perilaku tersebut. Nah, masing-masing faktor ini di breakdown lagi menjadi dua. Gitu. Kayak misalnya kerentanan yang dirasa dan juga keparahan yang dirasa itu akan mempengaruhi keyakinan individu pada ancaman kesehatan. Apakah penyakitku ini mengancam atau tidak? Apakah penyakitku ini masih dalam konteks yang ringan atau sudah stadium lanjut, misalnya gitu ya. Nah, ketika seseorang itu rentan terhadap penyakit, mungkin mereka akan merasa bahwa penyakit itu sangat mengancam bagi dirinya. Terus kemudian juga tingkat keparahan. Ketika dia merasa bahwa penyakitnya itu akan parah, sangat parah, itu mungkin juga akan mempengaruhi perilaku kesehatannya, di mana dia lebih intens lagi mencari proses bantuan. Tapi kalau dia merasa bahwa aku sehat aja kok, aku kayak imunku tuh kebal dari penyakit gitu. Terus kemudian kalau misalnya flu gitu ya, flu-nya paling akan sembuh sehari 2 hari gitu. Nah itu kan dia merasa bahwa ancamannya itu ringan dari penyakitnya, dan itu juga akan mempengaruhi bagaimana dia mencari bantuan, dimana mungkin dia tidak akan mencari bantuan, tidak beli obat, tidak ke rumah sakit, tidak ke dokter, tidak periksa dan sebagainya, tetapi dia membiarkan penyakitnya itu sembuh sendiri karena dia merasa ya ini bukan ancaman, ini bukan sesuatu yang parah gitu ya. Terus kemudian perilaku ini juga dipengaruhi oleh efektivitas dari perilaku kesehatan tersebut. Misalnya ketika orang itu merasa bahwa ke, ke dokter itu lebih efektif dibandingkan ke orang pintar, ya orang itu akan ke dokter. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang itu merasa bahwa yang lebih efektif adalah ke orang pintar, maka ya dia akan ke sana itu dibandingkan dengan ke rumah sakit. Nah, keyakinan terkait dengan efektivitas perilaku itu juga dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama terkait dengan keuntungan yang dirasa, dan juga terkait dengan tantangan yang dirasa. Nah, kalau misalnya keuntungan itu bisa sangat kompleks, gitu. Kayak misalnya mahal atau enggak, itu juga bisa dikaitkan dengan keuntungan gitu. Kayak misalnya ketika ke ke dukun itu lebih murah kok dibandingkan dengan ke dokter gitu, ke dokter mahal, ke rumah sakit mahal dan sebagainya. Nah, itu kan juga akan mengakibatkan pengaruh pada keyakinan efektivitas ini gitu. Murah bisa sembuh, dan itu kan lebih menguntungkan dibandingkan dengan mahal, ya mungkin bisa sembuh tapi lebih mahal gitu. Nah, itu kan lebih kurang efektif gitu. Terus kemudian juga tantangan, kayak misalnya kalau ke dokter harus jauh gitu ya, harus ke kota, harus setengah jam dari rumah, naik ke kendaraan, itu kan lebih susah gitu, tantangannya lebih banyak dibandingkan dengan ke orang pintar yang ada di desa. Nah, itu akan mempengaruhi perilaku juga. Ataupun sebaliknya gitu, kayak misalnya yang lebih dekat itu ke rumah sakit, jadi kan tantangannya lebih ringan, jadi mereka akan lebih memilih ke rumah sakit, misalnya gitu. Nah, ini terkait dengan sihir gitu, atau mungkin bukan cuma sihir gitu, tapi lebih kepada pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional kenapa sampai sekarang masih banyak digunakan, itu salah satunya karena pengaruhnya karena tiga hal ini. Kayak misalnya
kemungkinan si orang yang si orang pintar atau si penyihir, saya kurang begitu suka menggunakan kata penyihir, tapi kayak si orang pintar ini gitu, dia merasa efektif nggak tekniknya gitu. Ketika dia merasa efektif kan dia bisa mendeliver keyakinannya itu kepada si pasien, dia bisa meyakinkan ke si pasiennya sehingga si pasien ini bisa terpengaruh. Terus kemudian si pasien ini juga merasa yakin gitu dengan mungkin penyembuhan tersebut, sehingga pada akhirnya itu juga bisa berpengaruh pada pemikirannya dia, persepsinya dia, dan itu mungkin juga works gitu, atau itu juga bisa bekerja. Terus kemudian keyakinan dan harapan dari kelompok yang ajak menunjuk letak bagian-bagian tubuh yang mengikatkan hubungan antara penyihir dan juga sihirnya. Kayak misalnya keyakinan kalau misalnya orang itu kena sihir dia akan mengeluarkan apa dan sebagainya, itu kan pengaruh konsep yang dimiliki oleh masyarakat juga. Nah ini juga pengaruh budaya dan lingkungan pada penyakit dan juga kesehatan. Itu kayak misalnya, ini sih lebih kepada rangkuman gitu, pada hal-hal yang sebenarnya sudah saya sampaikan. Kayak misalnya budaya itu kan juga mempengaruhi pola hidup dan perilaku. Kayak misalnya makanan, pola kesehatan, terus emosi dan sebagainya itu dipengaruhi oleh budaya. Begitu juga terkait dengan sikap dan keyakinan terhadap kesehatan ataupun eh, penyakit itu sendiri, dan itu juga akan mempengaruhi sehat dan juga tidak sehat. Begitu juga dengan lingkungan yang ada di sekitar, mulai dari suhu udara, iklim, terus kemudian sanitasi, begitu juga dengan layanan kesehatan, sistem informasi dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi sehat atau tidak sehat. Kayak misalnya contoh healthcare system gitu, ketika uh, asuransi yang ada di sebuah masyarakat itu bagus, nah pasti akan lebih banyak masyarakatnya yang sehat dibandingkan dengan yang tidak sehat, karena mereka punya kayak backup ya, kalau mereka sakit itu mereka nggak usah bingung karena ada asuransi yang mengcovernya. Nah mungkin itu juga di-cover oleh negara, jadi mereka bisa afford atau mereka bisa meraih atau mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik. Nah terus kemudian juga ada kondisi sosial ekonomi dan juga kesehatan, di mana eh, status sosioekonomi itu secara konsisten berpengaruh pada kesehatan, di mana orang yang eh, berada pada sosial ekonomi yang tinggi itu mereka akan menikmati kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat yang dari sosial ekonomi menengah ke bawah atau sosial ekonomi yang ke bawah. Karena apa? Karena orang-orang yang lebih bagus sosial ekonominya mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik juga. Jadi mereka bisa membayar asuransi, mereka bisa membayar dokter yang lebih baik, mereka bisa mereka mungkin juga tinggalnya di perkotaan yang secara layanan kesehatan juga lebih baik dan sebagainya. Jadi lebih mendukung, lebih menguntungkan bagi mereka-mereka yang berada pada sosial ekonomi yang tinggi. Nah ini hubungan antara sosial ekonomi dan juga kesehatan. Nah kalau misalnya terkait sosial ekonomi terkait dengan perilaku dan kesehatan, terus kemudian juga terkait dengan karakteristik psikologis dan juga perilaku rasis dan diskriminatif. Dimana kalau misalnya orang-orang dari sosial ekonomi menengah ke bawah atau masyarakat dari ASEAN rendah, itu biasanya mereka akan mengalami rasisme dan juga diskriminasi. Yang justru itu yang berpengaruh pada kondisi kesehatannya. Nah, dari semua yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan ya teman-teman, budaya itu akan mempengaruhi pengetahuan dan juga konsep kesehatan. Begitu juga dengan konsep yang dimaksud sakit dan juga sebab-sebabnya. Dan selain itu, budaya itu juga akan mempengaruhi perilaku hidup sehat serta upaya-upaya dalam mencari bantuan. Nah, itu materi kita pada pagi dan siang hari ini. Nanti teman-teman silakan berdiskusi, jika ada pertanyaan silakan disampaikan, jika ada yang ingin menjawab pertanyaan juga silakan gitu ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.